Pada manga One Piece chapter 1082 diketahui kalau Sabo berhasil selamat dari kiamat kecil di Lulusia Kingdom dan berhasil kembali ke Kamabaka Queendom dengan membawa satu kapal penuh anggota Karang Taruna dari kerajaan yang sekarang sudah tidak ada lagi itu bersamanya. Kemudian dalam sebuah rapat kecil terbatas, Sabo berjanji akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Marijoa setelah sidang Levelly berakhir. Ada 3 pertanyaan pokok yang muncul di pikiran saya setelah kejadian ini. Pertama, kenapa Lulusia Kingdom dimusnahkan? Kedua, kenapa Sabo ada di sana? Dan ketiga, bagaimana ceritanya Sabo bisa ada di sana? Untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan itu, saya pun kembali ke chapter 1060 untuk menyelidikinya. Di chapter tersebut, Sabo menghubungi markas pasukan revolusi tanpa menggunakan jaringan VPN, alias tidak menggunakan Denden Mushi putih, sehingga panggilannya bisa disadap dan dilacak oleh Kominfo-nya Angkatan Laut. Melalui sambungan Denden Mushi broadcast dari kantor pusat penyadapan, akhirnya Gorosei dan Im Sama mengetahui kalau posisi Sabo saat itu sedang berada di Lulusia Kingdom. Salah seorang informan kemudian bilang kalau Lulusia Kingdom merupakan satu dari 8 kerajaan yang melakukan revolusi dalam beberapa hari terakhir. Jadi wajar kalau Sabo bersembunyi di sana. Lalu si Gorosei yang paling muda bilang kalau Sabo benar-benar apes. Tapi si Gorosei Gorbachev bilang sepertinya itu memang sudah suratan takdir. Yang mana perkataan dari para Gorosei ini kemungkinan besar merujuk pada Sabo yang berada pada waktu dan tempat yang salah karena Lulusia Kingdom sedang OTW akan dimusnahkan. Sehingga fix dari awal, Lulusia Kingdom memang sudah ditarget untuk dihancurkan, bukan karena ada Sabo di sana. Pertanyaannya, kan ada 8 negara tuh yang melakukan revolusi metal, tapi kenapa hanya Lulusia Kingdom yang dimusnahkan dan dihapus dari buku sejarah? Atau sebenarnya ke-8-8-nya juga sudah dimusnahkan, tetapi berlangsung secara off-screen? Logika saya berbicara kalau memang hanya Lulusia Kingdom saja yang dimusnahkan, dan itu terkait dengan sembah sujud para Gorosei kepada Im Sama pada manga One Piece chapter 908 yang meminta wejangan tentang cahaya mana yang harus dihapus dari sejarah. Sehingga fix, cahaya yang harus dihapus dari sejarah tidak melulu hanya satu individu tertentu, tetapi bisa juga satu kerajaan penuh. Jadi alasan kenapa hanya Lulusia Kingdom saja, satu dari 8 kerajaan yang memberontak yang dimusnahkan oleh Im Sama, adalah karena ketua partai memang sudah memutuskan seperti itu. Tapi kenapa Lulusia Kingdom yang miskin materi dan miskin intelektual yang dimusnahkan? Apa implikasinya terhadap pemerintahan? Apakah hanya karena posisinya yang akan dilewati oleh proyek jalur tol? Saya rasa ada hal yang lebih besar yang belum kita ketahui. Mungkin Im Sama punya pandangan politik yang sangat jauh ke depan dan melihat potensi ancaman besar terhadap kelanggengan kekuasaannya dari warga sipil asal kerajaan tersebut. Atau mungkin pesawat pengebom milik Im Sama hanya bisa beroperasi di wilayah Grand Line saja. Sementara dari 8 kerajaan yang memberontak, hanya Lulusia Kingdom saja yang posisinya ada di Grand Line, atau lebih tepatnya di Lautan Paradise. Sehingga Lulusia Kingdom jadi yang paling apes karena dijadikan sebagai lahan percontohan oleh Im Sama. Lalu muncul pertanyaan lanjutan, jika pesawat pengebom milik Im Sama bisa beroperasi di Lautan Paradise, bahkan sudah mengebom Lulusia Kingdom, kenapa Im Sama tidak sekalian melempar bom atom ke Kamabaka Queendom? Bukankah alatnya ada, petanya ada, lokasinya berdekatan, dan alasannya juga jelas? Apakah mungkin itu karena Kamabaka Queendom tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia? Dengan artian, semua kerajaan yang ingin berafiliasi dengan pemerintah dunia, mungkin salah satu syarat utamanya adalah wajib mau dipasangi semacam GPS agar kerajaan mereka bisa dilacak dan dipantau langsung oleh Im Sama. Makanya Im Sama bisa melempar bom atom ke Lulusia Kingdom secara tepat sasaran, tetapi tidak bisa melemparnya ke Kamabaka Queendom meskipun lokasinya sangat berdekatan. Nah, mungkin saat para Gorosei meminta wejangan dari ketua partai di chapter 908, tanpa sengaja Sabo yang sudah menyusup ke dalam kastil Pangea mendengar pembicaraan mereka. Dan Sabo bertekad untuk menyelamatkan cahaya yang ingin pemerintah dunia padamkan itu. Mungkin cahaya yang ingin dipadamkan itu ada 2. Yang satu adalah Raja Cobra dari Alabasta, dan satunya adalah kerajaan Lulusia. Karena alasan itulah, begitu sidang Levelly berakhir dan Kuma berhasil dibawa kabur oleh ketiga rekannya, Sabo buru-buru pergi mencari Raja Cobra untuk memperingatkannya. Namun karena perlawanan dari Admiral Fujitora dan Green Bull sangat memakan waktu, Sabo akhirnya telat menyelamatkan Raja Cobra. Raja Cobra sendiri sudah keburu dideportasi ke akhirat oleh petugas partai yang ditugaskan. Malahan dengan kekuatan uang yang mereka miliki, pemerintah dunia juga bisa membuat media memelintir fakta dan justru memberitakan bahwa Sabo adalah pelakunya. Setelah gagal menyelamatkan Raja Cobra dan keluarganya, Sabo kemudian buru-buru pergi ke Lulusia Kingdom untuk menyelamatkan cahaya yang kedua dari pemadaman bergilir yang akan dilakukan oleh Im Sama. Namun lagi-lagi, Sabo salah perhitungan.
Tim Sama tidak lagi mengirim petugas partai untuk kasus Lulusia Kingdom, melainkan mengirimkan sebuah pesawat pengebom. Sabo yang hanya menggunakan satu kapal untuk mengevakuasi penduduk Lulusia Kingdom yang mungkin rencananya akan dilakukan secara bertahap dan bergantian, pada akhirnya hanya bisa melotot bengong menyaksikan dari kapal atas musnahnya kerajaan Lulusia secara keseluruhan. Yang saya masih belum ada gambaran sama sekali adalah bagaimana caranya Sabo bisa tiba-tiba berada di Lulusia Kingdom dan mengangkut massa dalam sebuah kapal besar. Lindbergh, Morley, dan Karasu tidak ada yang tahu kemana Sabo pergi setelah mereka berhasil menyelamatkan Bartholomew Kuma. Artinya, Sabo pergi ke Lulusia Kingdom bukan dengan menaiki burung gagaknya Karasu dan tidak menggunakan kapal pasukan revolusi. Tapi karena di chapter 1060, Raja dan Ratu Kerajaan Lulusia terlihat sudah sampai dengan selamat di istananya, maka ada kemungkinan kalau Sabo diam-diam mendompleng kapal Kerajaan Lulusia atau nebeng di kapal Angkatan Laut yang mengantar mereka. Dan sepertinya kapal yang Sabo gunakan untuk membawa para sukarelawan wajib militer dari Lulusia Kingdom ke Kamabaka Kingdom adalah juga kapal milik keluarga kerajaan Lulusia yang sudah tewas di dalam istananya sendiri. Nah, terkait semua hal yang sudah saya bicarakan tadi, kita mungkin akan segera mengetahui kebenarannya dalam beberapa chapter ke depan. Karena di ending chapter 1082 kemarin, Sabo bilang dia akan menceritakan semuanya kepada Monkey the Dragon dan Ivankov. Dengan posisi Monkey the Dragon yang saat ini sedang berada di Kamabaka Kingdom yang posisinya ada di Lautan Paradise, rasanya mustahil jika nanti dia akan tiba-tiba muncul di Egghead Island untuk membantu anaknya atau tiba-tiba muncul di Beehive Island untuk menolong bapaknya, karena kedua pulau itu adanya di Lautan New World. Sehingga menurut saya, jika Monkey the Dragon dan pasukan revolusinya memang akan ikut ambil bagian dalam pertempuran puncak, mentok-mentok mungkin dia akan menyerbu Marijoa di saat sebagian Gorosei dan para petinggi angkatan laut sedang disibukkan dengan Battle Royale para Yonko yang sedang terjadi di Lautan New World. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.